Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar latihan soal persamaan trigonometri. Nah, ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11. Bagi adik-adik yang belum mempelajari materi persamaan trigonometri, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, kita akan mempelajari latihan soal persamaan trigonometri. Di sini saya mempunyai 5 soal persamaan trigonometri dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Oke, yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Oke, penyelesaiannya kita tulis kembali soal ini. Sin X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, 1/2 akar 3 ini kita rubah dalam bentuk sin. Sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Nah, kita ingat kembali di tabel sudut-sudut istimewa. Sin berapa yang hasilnya 1/2 akar 3? Nah, sin 60 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk sin X sama dengan sin alfa ya, sehingga alfanya itu sama dengan 60 derajat. Kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita sudah peroleh 60 derajat, sehingga tinggal kita masukkan. X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, persamaan ini kita ganti K-nya sama dengan 0, sehingga 0 dikali 360 sama dengan 0 ditambah 60 derajat sama dengan 60 derajat. Sehingga yang pertama kita peroleh X sama dengan 60 derajat. Nah, apakah dia memenuhi rentang ini? Ya, dia memenuhi ya, karena 60 derajat ini berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat, sehingga X sama dengan 60 derajat ini memenuhi. Selanjutnya kita masukkan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Oke, sehingga menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360. 1 dikali 360 sama dengan 360 ditambah 60 derajat itu sama dengan 420. Nah, 420 derajat ini dia sudah melebihi rentang di soal ini, sehingga 420 derajat ini tidak memenuhi. Selanjutnya, kita ingat kembali persamaan yang keduanya ya. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfa ini kita substitusikan, yang ini A sama dengan 60 derajat, sehingga menjadi 180 derajat dikurangi 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Sehingga menjadi 180 derajat dikurangi 60 derajat sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita sudah dapat persamaan X-nya. Oke, yang pertama untuk K sama dengan 0, kita substitusikan K sama dengan 0 ke dalam persamaan ini, sehingga menjadi X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, K ini kita ganti dengan 0. Sehingga 0 dikali 360 derajat sama dengan 0 ditambah 120 sama dengan 120 derajat. Nah, 120 derajat ini ada di antara rentang 0 sampai 360 derajat. Ya kan? Sehingga X sama dengan 120 derajat ini memenuhi. Selanjutnya kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini.
X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. K ini kita ganti dengan angka 1 ini. Sehingga 1 dikali 360 derajat sama dengan 360 derajat. Ditambah dengan 120 derajat itu sama dengan 480 derajat. Nah, 480 derajat ini dia sudah di luar dari rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Ya kan, dia sudah melebihi rentang maksimum, yaitu 360 derajat. Sehingga X sama dengan 480 derajat ini dia tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian kita peroleh yaitu 60 derajat dan 120 derajat. Selanjutnya, latihan soal nomor 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan sin 2x sama dengan sin 2 per 3 pi untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x, kurang dari atau sama dengan 2 pi. Nah, penyelesaiannya kita tulis kembali persamaan trigonometrinya, sin 2x sama dengan sin 2 per 3 pi. Nah, pi ini kan sama dengan 180 derajat, ya kan? Berarti di sini rentang maksimumnya 180 derajat dikali 2, yaitu 360 derajat, ya kan? Nah, ini sudah sama-sama sin ya. Sehingga ini kan x, ini alfa. Sehingga kita peroleh nilai alfanya itu 2 per 3 pi. Oke, kita masukkan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Nah, x-nya ini kita ganti dengan 2x ya, karena di sini ini kan persamaan sin x, sin alfa ya. Berarti x-nya itu sama dengan 2x di sini. Berarti x-nya ini kita substitusikan 2x, alfanya kita sudah peroleh 2 per 3 pi. Ditambah dengan k kali 2 pi ya. Ini kita rubah dalam bentuk pi, karena di sini rentangnya itu dalam bentuk 2 pi ya. 2 pi itu kan sama dengan 360 derajat. Oke, kita kan mau mencari nilai x-nya ya. Nilai x berarti masing-masing ruas kanan dan kiri ini kita bagi dengan 2, sehingga kita peroleh nilai x-nya ya. Sehingga 2x bagi 2 sama dengan x. 2 per 3 pi bagi 2, 1 per 3 pi. K kali 2 pi dibagi 2 itu sama dengan k pi. Kita sudah peroleh persamaan x-nya. Sekarang kita substitusikan untuk k sama dengan 0 ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi x sama dengan 1 per 3 pi ditambah k-nya ini kita substitusikan sama dengan 0 dikali dengan pi. Sehingga kita peroleh x sama dengan 1 per 3 pi. Nah, 1 per 3 pi ini masih di dalam rentang 0 sampai dengan 2 pi ya. Sehingga 1 per 3 pi ini dia memenuhi. Selanjutnya untuk k sama dengan 1, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi 1 per 3 pi ditambah k-nya kita ganti dengan 1 ya. 1 kali pi sama dengan pi. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut ya. Karena 1 per 3 pi ditambah pi ini penyebutnya belum sama. Kita tambahkan, kita samakan penyebut sehingga diperoleh x sama dengan 4 per 3 pi. Nah, 4 per 3 pi ini dia masuk ke dalam rentang 0 sampai dengan 2 pi ya. Oke, sehingga x sama dengan 4 per 3 pi ini dia memenuhi. Selanjutnya kita masukkan alfanya ke dalam persamaan yang kedua, yaitu 180 derajat dikurangi alfa ditambah k kali 360 derajat. Nah, alfanya tadi sama dengan 2 per 3 pi, kita masukkan. Nah, 180 derajat ini kita ubah dalam bentuk pi ya, karena pi itu kan sama dengan 180 derajat. Nah, kenapa kita rubah? Karena di sini rentangnya itu dalam bentuk pi. Ya kan?
Oke, kita lanjut. X-nya ini tadi kita ganti dengan 2X, karena di sini X-nya itu sama dengan 2X. Alfanya itu sama dengan 2/3 Pi. Oke, ditambah dengan K kali 2Pi. Nah, 360 derajat ini kita ganti dalam bentuk Pi ya. 2 kali Pi sama dengan 360 derajat. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung ini. Pi dikurangi 2/3 Pi. Kita samakan penyebut ya. Sehingga menjadi 3/3 Pi dikurangi 2/3 Pi. 3/3 Pi dikurangi 2/3 Pi itu sama dengan 1/3 Pi ini. Nah, kita sudah kurangi yang di dalam kurung. Sekarang kita mau mencari persamaan X-nya. Sehingga kedua ruas ini kita bagi dengan 2. 2X bagi 2 sama dengan X. 1/3 Pi dibagi 2 sama dengan 1/6 Pi. K kali 2 Pi itu dibagi 2 sama dengan K Pi. Sehingga kita sudah peroleh persamaan X-nya sama dengan 1/6 Pi ditambah K Pi. Sekarang untuk K sama dengan 0-nya, X sama dengan 1/6 Pi ditambah K-nya ini kita ganti dengan 0. 0 kali Pi itu sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1/6 Pi. Nah, 1/6 Pi ini terdapat di dalam rentang 0 sampai dengan 2 Pi. Sehingga X sama dengan 1/6 Pi ini dia memenuhi. Selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi X sama dengan 1/6 Pi ditambah 1 kali Pi. 1 kali Pi itu sama dengan Pi. Pi ditambah 1/6 Pi, kita samakan penyebut. Sehingga diperoleh 7/6 Pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini yang memenuhi yaitu 1/6 Pi, 1/3 Pi, 7/6 Pi, dan 4/3 Pi. Nah, ini kita urutkan dari angka yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya, latihan soal yang nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Penyelesaiannya, oke, kita tulis kembali persamaannya ini. 2 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Oke, akar 3 ini kita pindah ruas ke kanan ya. Karena ini negatif, berarti kalau misalkan kita pindah ruas, dia menjadi positif. Sehingga menjadi 2 cos X sama dengan akar 3. Nah, 2 ini kita pindah ruas ke kanan. Sehingga menjadi 1/2 akar 3. Nah, cos X sama dengan 1/2 akar 3. Nah, ini belum memenuhi bentuk cos X sama dengan cos alfa ya, sehingga 1/2 akar 3 ini kita ubah dalam bentuk cos berapa yang hasilnya itu sama dengan 1/2 akar 3. Cos 30 derajat. Nah, ini sudah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa ya, sehingga alfanya itu sama dengan 30 derajat. Nah, kita sudah peroleh nilai alfanya sama dengan 30 derajat. Sekarang kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya itu sama dengan 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan ini sehingga menjadi, nah, X sama dengan 30 derajat ini dia memenuhi rentang dari soal ini, yaitu 0 sampai 360 derajat. Sehingga X sama dengan 30 derajat ini dia memenuhi.
Selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi 1 dikali 360 derajat tambah 30 derajat itu sama dengan 390 derajat. Nah, 390 derajat ini dia sudah melebihi rentang maksimum 360 derajat. Sehingga 390 derajat ini dia tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua, yaitu X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya ini kita substitusikan sama dengan 30 derajat, sehingga menjadi negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sudah peroleh persamaan X-nya. Sekarang kita masukkan untuk K sama dengan 0. Oke, 0 dikali 360 derajat itu sama dengan 0. 0 ditambah negatif 30 derajat itu sama dengan negatif 30 derajat. Nah, negatif 30 derajat ini dia tidak termasuk ke dalam rentang 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Sehingga dia tidak memenuhi. Selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Sehingga menjadi 1 kali 360 derajat dikurangi 30 derajat itu sama dengan 330 derajat. Nah, dia termasuk ya ke dalam rentang 0 sampai 360 derajat ya. Sehingga X sama dengan 330 derajat ini dia memenuhi. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya itu 30 derajat dan 330 derajat. Selanjutnya, latihan soal yang keempat, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan tan 2x dikurangi tan 1/3 pi sama dengan 0 untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan x kurang dari atau sama dengan pi. Nah, rentangnya ini dalam bentuk pi ya. Penyelesaiannya, kita tulis kembali persamaannya. Tan 2x dikurangi tan 1/3 pi sama dengan 0. Nah, yang ini, tan 1/3 pi ini kita pindah ruas ke sebelah kanan ya. Ruas kanan dan kiri itu sudah sama-sama tan ya. Ini tan X, ini tan alfa. Sehingga alfanya itu kita peroleh 1/3 pi. Oke, karena kita sudah peroleh nilai alfanya itu sama dengan 1/3 pi, kita substitusikan ke dalam persamaan yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Oke, X-nya ini itu kan sama dengan 2X ya. 2X sehingga kita peroleh 2X, alfanya itu sama dengan 1/3 pi. Ditambah dengan K kali pi. 180 derajat ini kita ubah dalam bentuk pi ya. Karena rentangnya di sini dalam bentuk pi. Pi itu kan sama dengan 180 derajat kan ya. Karena persamaan X-nya itu masih 2X, ruas kiri dan kanan ini kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 1/6 pi ditambah K kali pi per 2. Nah, di sini kita sudah peroleh persamaan X-nya. Kita substitusikan untuk K sama dengan 0. Kita peroleh K-nya ini kita ganti dengan 0. 0 kali pi per 2 itu sama dengan 0, sehingga X-nya itu sama dengan 1/6 pi. Nah, 1/6 pi ini masih ada di dalam rentang 0 sampai dengan pi ya. Sehingga X sama dengan 1/6 pi ini dia memenuhi. Selanjutnya, coba kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Kita peroleh X sama dengan 1/6 pi ditambah 1 kali pi per 2. 1 kali pi per 2 itu sama dengan pi per 2 ya. Sehingga di sini kita samakan penyebutnya ya. Ini masing-masing yang ini kita kalikan dengan 3 ya, agar penyebutnya sama. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan 4/6 pi. Nah, 4/6 pi ini kita masih bisa sederhanakan ya, masing-masing kita bagi dengan 2.
X-nya kita peroleh 2/3pi. Nah, 2/3pi ini masih ada di dalam rentang 0 sampai pi ya, sehingga X sama dengan 2/3pi ini dia memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu 1/6pi dan 2/3pi. Nah, selanjutnya latihan soal nomor 5. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos X dikurangi 30 derajat sama dengan sin 50 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Nah, penyelesaiannya di sini kita tulis kembali persamaan trigonometrinya yaitu cos X dikurangi 30 derajat sama dengan sin 50 derajat. Nah, kita lihat di sini ruas kanan dan kiri itu berbeda ya. Di sini cos sedangkan di sini sin. Nah, kita mau ubah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa, sehingga sin 50 derajat ini kita rubah dalam bentuk cos alfa. Nah, untuk merubah bentuk sin 50 derajat ini ke dalam bentuk cos, nah kita ingat kembali relasi trigonometri. Di sini ada tabel. Nah, patokannya itu dia menggunakan sudut 90 derajat dan 270 derajat. Maka yang semulanya sin akan berubah menjadi cos. Sin 50 derajat ini kita ubah dalam bentuk cos sehingga kita lihat di situ tabelnya kita gunakan yang 90 derajat. Nah, sehingga menjadi sin 50 derajat itu sama dengan sin dalam kurung 90 derajat dikurangi dengan 40. Iya kan? Karena 90 derajat dikurangi 40 derajat itu sama dengan 50 derajat. Nah, sin dalam kurung 90 derajat dikurangi 40 derajat. Nah, tetanya itu kan sama dengan 40 derajat. Nah, sehingga sebelumnya dalam bentuk sin, dia berubah dalam bentuk cos tetanya itu sama dengan 40 derajat. Nah, sehingga kita peroleh sin 50 derajat itu sama dengan cos 40 derajat. Oke, seperti ini kita sudah rubah sinnya dalam bentuk cos. Nah, ini kan sudah dalam bentuk cos X sama dengan cos alfa ya, sehingga alfanya itu sama dengan 40 derajat. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam persamaan cos X cos alfa yang pertama, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya itu sama dengan 40 derajat, dan X-nya itu sama dengan X dikurangi 30 derajat. Sehingga kita peroleh X dikurangi 30 derajat ditambah 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk memperoleh persamaan X-nya ini, negatif 30 derajat ini kita pindah ruas ke sebelah kanan. Sehingga kita peroleh X sama dengan 40 derajat ditambah 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Yang ini kita jumlahkan dulu, 40 derajat ditambah 30 derajat, kita peroleh X sama dengan 70 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, kita sudah peroleh persamaan X-nya sehingga kita masukkan untuk K sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 70 derajat. Nah, 70 derajat ini termaksud ke dalam rentang 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Sehingga 70 derajat ini memenuhi. Selanjutnya coba kita substitusikan K sama dengan 1 ke dalam persamaan ini. Kita peroleh X sama dengan 70 derajat ditambah K-nya ini kita ganti dengan 1. 1 dikali 360 derajat itu sama dengan 360 derajat ditambah 70 derajat itu sama dengan 430 derajat. Nah, 430 derajat ini dia sudah melewati batas maksimum dari rentang ini, 180 derajat. Sehingga 430 derajat ini tidak memenuhi.
Selanjutnya coba kita masukkan ke dalam persamaan yang kedua ya, yaitu X sama dengan negatif alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, alfanya itu sama dengan 40 derajat, dan X-nya ini sama dengan X dikurangi 30 derajat, sehingga kita peroleh X dikurangi 30 derajat sama dengan negatif 40 derajat ditambah K kali 360 derajat. Nah, untuk memperoleh nilai X ini, persamaan X ini, negatif 30 derajat ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, menjadi negatif 40 derajat ditambah 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, negatif 40 derajat ditambah 30 derajat ini sama dengan negatif 10 derajat. Ya. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, oke, kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 10 derajat. Nah, negatif 10 ini dia sudah di luar rentang dari 0 derajat sampai dengan 180. X sama dengan negatif 10 derajat itu dia tidak memenuhi. Oke, K sama dengan 1, berarti kita peroleh X-nya itu sama dengan 350 derajat. 350 derajat ini dia di luar rentang 0 sampai 180 derajat ya, berarti tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian yang kita peroleh yaitu 70 derajat. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.